Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, kita tahu belakangan ini cuaca sedang tidak menentu. Ketika siang kita lihat matahari sangat cerah dan sangat panas untuk dirasakan. Tapi ketika malam, itu dinginnya minta ampun. Sampai orang tua saya aja pakai kaos kaki dan pakai selimut yang tebal ketika hendak tidur. Nah, di hari ini, di hari yang baru ini, tentunya kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Mari sebelum kita membuka Alkitab kita dan merenungkan isinya, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu, atas berkat-Mu, atas hari baru yang sudah Engkau berikan atas kami. Tuhan, sebentar lagi di sela kesibukan kami beraktivitas, kami hendak mendengarkan sedikit renungan-Mu, sedikit firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang membantu kami untuk mencerna firman yang akan kami dengarkan, renungan yang akan kami dengarkan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 20. Wahyu pasal ke-14 ayat 12 sampai 20. Demikian bunyinya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lagi keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya di atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian sabda Tuhan pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang percaya dan merenungkannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa waktu penuaian sudah tiba. Tuaian di bumi. Nah, pertanyaannya adalah, tuaian di bumi itu seperti apa ya? Kalau kita lihat para petani, para pekerja di kebun-kebun yang ada, kalau menuai itu pasti menuai padi, petani itu menuai padi, atau mungkin buah-buahan yang lain, yang tentunya dapat kita olah, dapat kita rasakan manfaatnya. Di sini pun dikatakan hal yang sama, menuai anggur. Lalu anggur itu diolah, dan hasil dari olahan itu bukanlah
minuman anggur seperti yang sudah biasa kita baca di dalam Alkitab, melainkan seperti apa ya? Nah, seperti aliran darah yang jauhnya itu 200 mil dan tingginya sekekang kuda. Wow, itu sangat banyak loh jumlahnya. Debitnya itu sangat banyak kalau dipikirkan secara logika ya. Lalu apa maksudnya kalimat ini? Menuai anggur, tapi hasilnya adalah aliran darah. Nah, kalau kita baca lebih teliti, tuaian di bumi ini ada dua yang dimaksudkan, yaitu yang pertama itu adalah tuaian kebaikan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dan sebuah mahkota emas di kepalanya. Lalu di ayat yang ke-15, seorang malaikat itu mengatakan, engkaulah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian sudah masak. Nah, tuaian yang dimaksud di sini tuh masih sangat menjadi misteri, masih sangat sulit untuk dipikirkan apa yang dimaksud. Tapi kalau tuaian yang kedua, yang anggur berubah jadi darah, itu seperti menggambarkan murka Allah. Bisa jadi tuaian yang pertama itu adalah orang-orang yang percaya, diselamatkan terlebih dahulu. Dan tuaian yang kedua itu adalah orang-orang yang berbuat tidak baik. Dituai mereka, dimasak mereka, dan berubah menjadi darah, bukan menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini hanya pemikiran orang-orang kuat. Orang-orang yang sangat random memikirkan. Tapi yang kita tahu di sini adalah apa yang ditabur pasti akan dituai. Seperti yang sudah kita ketahui adalah hukum tabur tuai. Kembali ke diri kita masing-masing kalau soal hukum tabur tuai ini. Kita menabur yang baik, tentu kita pasti akan menuai yang baik juga. Tapi kadang juga Tuhan itu berkehendak lain. Kita sudah menabur yang baik, kita berharap tuaian yang baik seperti ini, nggak diberikan Tuhan, tapi malah diberikan tuaian yang buruk. Di sini kan kita pasti merasa, wah, Tuhan, apakah engkau murka padaku? Apakah engkau marah kepadaku, Tuhan? Aku sudah berbuat kebaikan, tapi engkau memberikan yang sebaliknya. Tanpa kita sadari, ternyata di balik apa yang diberikan Tuhan ini yang tidak sesuai harapan kita itu, ada sesuatu yang lebih indah. Berarti hukum tabur tuai itu apakah kita menuai baik dan menerima baik? Ya, tentu seperti itu. Cuman yang terbaik bukan apa yang kita kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Kalau dipikir soal hukum tabur tuai ini juga, kita sering melihat orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin juga tetangga-tetangga kita melakukan perbuatan yang gak baik. Tapi kok dia merasa bahagia? Mungkin kita juga merasa bahwa, oh, Tuhan kok gak adil. Tentunya Tuhan itu sangat adil. Mereka memang menerima yang baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Tuhan itu baik bagi mereka kan? Seperti yang di dalam bacaan ini adalah yang dikatakan adalah buah anggur. Kalau kita menanam sebuah pohon anggur dan kita hendak memanen buahnya, kita pasti juga akan melihat seperti apakah carang-carang yang ada. Oh, carang ini apakah cabang ini memberikan buah yang baik atau enggak? Kita juga harus merawat pohon anggur tersebut agar dapat selalu memberikan buah yang baik bagi kita, untuk dapat kita kelola, untuk dapat kita konsumsi, untuk memberikan manfaat bagi kita dan manfaat bagi orang lain juga. Sama halnya Tuhan yang berkarya pada kita, karena kita meyakini bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah cabangnya. Nah, kita sebagai cabang juga harus menghasilkan
menghasilkan buah yang baik agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita lihat bahwa banyaknya bencana yang terjadi sekarang ini, beberapa saat yang lalu contohnya ada gempa terjadi di Bantul, ataupun kalau Bapak Ibu sudah sekarang memasang aplikasi info BMKG, itu pasti akan selalu ada notif setiap hari gempa bumi dirasakan di mana. Ya kalau kita lihat, kalau kita pikir, apakah itu bentuk murka Tuhan? Atau mungkin itu adalah bentuk Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu dekat kepadanya, selalu berserah dan selalu menjadi pribadi yang baik dan cabang yang pohon yang baik yang selalu menghasilkan buah yang terbaik untuk orang lain. Mari kita renungkan kehidupan kita seperti apa nantinya. Mari kita renungkan apa yang sudah kita tabur dan apa yang kita tuai, agar kita dapat mengenal diri kita lebih dalam lagi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat berproses, selamat menuai hasil Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami panjatkan di hadirat-Mu pada hari ini karena sedikit renungan yang kami terima ini, Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memberkati agar kami dapat menjadi pribadi yang baik, agar kami dapat menerima setiap tuaian yang sudah Engkau siapkan bagi kami dari segala sesuatu yang telah kami tabur. Ya Tuhan juga yang memberikan, Tuhan yang memberkati, dan ya Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Bila mana Tuhan, kami sebentar lagi juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tolong jaga lindungi kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan kami